Syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah yang kita wujudkan dengan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian. Moga-moga yang kita lakukan pada pagi hari ini, esok dan seterusnya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarhi Khamsina Hadisan min Jawami'il Kalim karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Sekarang kita masuk di hadis nomor 19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridho kepada mereka berdua, ia berkata, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah berada di belakang Nabi. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dan ketahuilah, meskipun ada sekelompok manusia telah berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak dapat memberikan manfaat itu kepadamu kecuali Allah telah menetapkannya kepada dirimu. Wa in ijtama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, maka madarat itu tidak akan bisa datang kepadamu kecuali Allah telah menetapkannya kepada dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hasanun sahih. Maksud dari perkataan Al-Imam At-Tirmidzi dengan perkataan hasanun sahih itu maksudnya adalah dari satu jalur bisa dihukumi hasan dan dari jalur yang lain bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Di mana derajat hadis yang sahih itu adalah derajat hadis yang paling tinggi, kemudian di bawahnya yaitu derajat hasan. Mau derajat sahih atau hasan, dua-duanya adalah derajat hadis yang bisa diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian beliau melanjutkan wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, adapun lafal hadis yang bukan dari jalur At-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan bahagia, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak
wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa anal faraj ma'al karbi. Dan kelapangan itu bersama dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis yang agak panjang. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapakah dia? Tanpa khilaf, Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sepupu Nabi. Dia adalah salah seorang putra dari paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas sendiri adalah paman Nabi yang dilahirkan 2 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Jadi antara paman dengan keponakan hampir sebaya. Yang Al-Abbas ini sendiri awalnya tidak langsung beriman, butuh waktu, tapi kemudian akhirnya beriman. Bahkan ketika peristiwa hijrah, dia ditempatkan oleh Nabi untuk tidak ikut hijrah dulu, sebagai informan bagi Nabi untuk kejadian-kejadian yang terjadi di Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan paman Nabi yang bernama Al-Abbas ini wafat di usia sekitar 88 tahun. Salah seorang putra Al-Abbas yang terkenal yang bernama Abdullah adalah sepupu Nabi yang ketika dilahirkan dalam sebuah riwayat sempat diadani, dan riwayat yang lebih sahih sempat ditahnik oleh Nabi. Di antara sunnah ketika bayi itu dilahirkan, yang pertama adalah diadani di telinganya sebagai sebuah pelajaran. Hal pertama yang didengar oleh seorang bayi di dunia ini bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi adalah kalimat-kalimat tauhid. Dan yang kedua, sunnah ketika bayi itu dilahirkan diantaranya adalah ditahnik. Apa itu ditahnik? Ditahnik itu adalah memberikan kepada bayi sebelum dia diminumkan ASI berupa kurma yang dikunyah dengan sangat lembut, dipastikan sangat-sangat lembut, kemudian setelah itu ditempelkan di langit-langit mulut si bayi. Dan biasanya yang melakukan adalah orang-orang soleh, karena sambil menempelkan kunyahan kurma yang sudah sangat lembut yang bercampur dengan ludahnya itu sambil disisipkan dengan doa. Tetapi para ulama tidak melarang apabila yang melakukan tahnik itu adalah orang tuanya sendiri. Karena bagaimanapun di antara doa yang mustajab adalah doa dari orang tua kepada anaknya. Meskipun kalau kita melihat di dalam sejarah, di dalam hadis, lebih banyak tahnik itu dilakukan oleh orang lain yang dianggap soleh dibandingkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kemudian Abdullah bin Abbas ini adalah salah seorang sepupu dan sahabat Nabi yang mendapatkan banyak panggilan dan julukan. Dia pernah dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abul Khilafah, bapaknya khilafah. Karena dari keturunannya nanti muncullah dinasti Abbasiyah. Yang ketika dinasti Abbasiyah itu selesai digantikan dengan dinasti berikutnya, maka total jumlah keturunan Abdullah bin Abbas itu sekitar 600. Subhanallah, keturunannya banyak yang menjadi pemimpin, banyak yang menjadi khalifah. Kemudian Nabi SAW juga pernah mendoakan dia dengan beberapa doa. Dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW pernah mendoakan aku 2 kali, an yu'tiyaniyahumllahul hikmata marratain. Nabi SAW itu pernah mendoakan kepadaku supaya Allah memberikan kepadaku hikmah dengan 2 kali doa. Dan tatkala suatu malam Abdullah bin Abbas mempersiapkan air untuk wudhunya Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada Maimunah radhiyallahu anha, siapakah yang mempersiapkan air wudhu ini? Kemudian dijawab oleh Maimunah, yang mempersiapkan adalah Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan kebaikan lagi kepada Abdullah bin Abbas dengan doa yang terkenal. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil.
Ya Allah, pahamkan dia secara mendalam masalah agama dan ajarkan dia takwil. Para ulama mengatakan redaksi hadis ini boleh dirubah dan redaksi hadis ini boleh ditujukan kepada diri sendiri. Jadi bapak dan ibu kalau ingin mempelajari agama dengan mudah, salah satunya adalah dengan berdoa terlebih dahulu. Doanya kemudian redaksinya gimana? Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah aku secara mendalam masalah agama dan ajarkanlah aku takwil. Dan ini salah satu doa yang saya pernah dengar langsung tatkala Ustadz Hadi Hidayat ditanya, apa resep kenapa Anda begitu cerdas? Maka salah satu jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat adalah karena beliau senantiasa mengamalkan doa ini setiap kali beliau akan belajar. Kemudian tercatat dalam sejarah juga Abdullah bin Abbas ini hijrah dari Madinah ke Taif, meriwayatkan sekitar 1660 hadis, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Allah menutup usia Abdullah bin Abbas pada sekitar usia 71 tahun. Taib ini biografi singkat tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, apa yang ingin Nabi SAW sampaikan kepada kita dalam hadis ini? Mari kita bahas kalimat demi kalimat. Yang pertama, Abdullah bin Abbas memberikan informasi kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku itu berada di belakang Nabi. Kata di belakang Nabi ini oleh para ulama dipahami dengan dua pemahaman. Yang pertama bisa jadi kalau Nabi sedang menggunakan hewan tunggangan, maka Nabi memboncengkan Abdullah bin Abbas di belakang. Atau bisa dalam kejadian mereka berdua berjalan dan Abdullah bin Abbas berada di belakang Nabi. Jadi bisa bermakna dibonceng oleh Nabi, juga bisa bermakna posisi Abdullah bin Abbas memang sedang di belakang Nabi. Yang kedua, kalimat ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW itu adalah sosok yang begitu dekat dengan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Nabi itu lebih sering berinteraksi dengan para sahabat dibandingkan berbicara agama di atas mimbar. Berbicara di atas mimbar itu penting, tetapi untuk lebih mengikat hati antara satu dengan yang lain akan lebih efektif jika penyampaian agama itu tidak dilakukan di atas mimbar, tetapi dengan pendekatan secara personal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan hal ini juga menunjukkan Nabi itu kalau berdakwah tidak pandang usia. Mau anak kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun semuanya didakwai oleh Nabi. Bahkan kalau dibuat skala prioritas, di antara seluruh lapisan usia itu yang paling diprioritaskan oleh Nabi untuk didakwai adalah para remaja. Kenapa? Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Jika pemuda hari ini adalah pemuda-pemuda yang baik, maka kemungkinan besar tatkala mereka memasuki masa-masa berikutnya menjadi orang-orang yang baik pula. Dan menjadi permasalahan kalau kemudian remaja-remaja sekarang ini adalah remaja-remaja yang rusak, maka jangan harapkan di masa-masa yang akan datang mereka akan menjadi tokoh-tokoh yang baik untuk bangsa ini. Kemudian yang kedua, Nabi kemudian memanggil Abdullah bin Abbas dengan sebuah kata, ya gulam, wahai gulam. Gulam dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan untuk panggilan anak yang berusia sekitar 9 sampai 10 tahun. Menunjukkan peristiwa ini terjadi tatkala Abdullah bin Abbas masih kecil. Bahkan para ulama membahas tatkala Nabi wafat, usia berapakah Abdullah bin Abbas saat itu? Para ulama ada yang mengatakan berusia 10 tahun, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 15, bahkan ada yang mengatakan 16. Menunjukkan betapa masih mudanya Abdullah bin Abbas tatkala bersama Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat tatkala kita membahas tafsir surat Allah Subhanahu wa taala ketika
memberikan surat An-Nasr kepada Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat senior kemudian tanya, bagaimana pendapat kalian tentang perkataan Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka para sahabat kemudian mengatakan, ya kalau Allah sudah berikan kemenangan, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Maka Umar bin Khattab tersenyum. Setelah itu kemudian dia keluar sebentar, kembali lagi membawa Abdullah bin Abbas. Para sahabat senior kemudian geger. Ngapain bocah ini kok dibawa ke dalam forum ini? Kalau cuma pamer anak seperti ini, kami juga punya model anak seukuran usia dia di rumah-rumah kami. Tapi kemudian Umar bin Khattab mengatakan, nak, bagaimana pendapatmu tentang perkataan Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, itu adalah surat yang menandakan Nabi akan wafat karena tugas beliau sudah selesai. Maka Umar bin Khattab kemudian berkata, sungguh yang aku pahami persis seperti yang aku pahami. Menunjukkan meskipun Abdullah bin Abbas masih sangat muda, bahkan masih sangat belia, tetapi dia dijadikan salah seorang staf ahli di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran dari panggilan gulam adalah diperbolehkannya memanggil seseorang dengan usianya. Misalnya ketika orang Arab memanggil gulam, itu berarti rata-rata anak usia ini masih usia SD. Ketika kemudian kita memanggil orang yang rata-rata usianya setara dengan orang tua kita panggil dengan ya am, ya ammi, dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang sudah sepuh, kemudian diperbolehkan kita memanggil ya jad, ya jaddi, ya syekh, dan sebagainya. Yang panggilan-panggilan ini menunjukkan panggilan yang sesuai dengan usianya dan ini tidak dilarang di dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya Nabi akan memberikan perhatian khusus, pengajaran khusus, wejangan khusus, dan wasiat khusus kepada Abdullah bin Abbas. Meskipun kalimat Nabi terkesan khusus kepada Abdullah bin Abbas, tapi ibrohnya adalah untuk seluruh umat. Meskipun Nabi redaksinya terkesan hanya kepada sahabat tertentu, tetapi kalimat itu bukan kepada sahabat itu saja, tetapi berlaku untuk umat Nabi Muhammad secara umum. Karena berlaku kaidah al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Ibroh itu dengan keumuman lafal bukan karena khususnya sebab. Yang kemudian Nabi ketika mengatakan inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan, ini adalah kalimat pengajaran. Kalimat yang redaksinya bukan dalam bentuk perintah dari atasan ke bawahan, tapi kalimat yang biasanya digunakan oleh seorang guru kepada muridnya, kalimat yang sering digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Karena menginformasikan ilmu dengan cara ngobrol itu lebih enak dibandingkan memberikan informasi dalam bentuk instruksi. Ngajak orang untuk tahu dengan cara yang santai itu lebih efektif dibandingkan ngajak ngobrol seseorang, memberikan informasi ke seseorang tapi dalam bentuk instruksi. Maka Nabi SAW kemudian memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa variatifnya beliau dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat, di antaranya dalam bentuk obrolan. Kemudian apa yang disampaikan Nabi pertama kali kepada Abdullah bin Abbas? Pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah di sini bukan menjaga Allah dari segi zat. Karena Allah itu adalah qiyamuhu binafsih. Allah itu bisa berdiri sendiri. Tidak harus dijaga karena Allah lah yang malah menjaga. Tetapi yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga syariat Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Efeknya apa kalau kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Allah akan menjaga kita.
Yang dijaga apanya? Para ulama menafsirkan akan dijaga badannya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dan dijaga agamanya. Salah seorang ulama di zaman dulu, ada yang usianya itu sampai 120 tahun. Suatu ketika, ulama-ulama lain yang lebih muda, yang usianya 60, 50, ngajak beliau itu lomba lompat jauh. Maka yang menang siapa? Ternyata yang menang adalah ulama yang sudah berusia 120 tahun ini. Lompatannya lebih jauh dibandingkan ulama-ulama yang masih berusia 60 atau bahkan 50 tahun. Kemudian beliau ditanya, apa resepnya? Anda sudah berusia 100 tahun lebih, tapi lompatan Anda, fisik Anda malah masih lebih kuat daripada kami. Jawaban beliau kemudian simple, karena aku menjaga tubuhku dari maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian sehatkan badanku. Maka bukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada orang yang menjaga perintah dan menjauhi larangannya, diantaranya disehatkan badannya. Dan salah seorang ulama Syafi'iyah yang kitab fikihnya kemudian dikaji oleh para pengikut madhab Syafi'i yang kita kenal dengan panggilan Abu Syuja. Abu Syuja itu Allah karuniakan usia sampai konon 103 tahun. Pada usia 103 tahun itu konon Abu Syuja itu masih bisa mencangkul seperti orang yang masih muda. Maka kemudian beliau juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa resep Anda sampai bisa usia 100 tahun, bahkan Anda masih bisa memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk bercocok tanam? Maka beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya aku menjaga perintah-perintah Allah dan aku menjauhi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka janji Allah yang kedua akan dijaga hartanya. Ada sebuah kisah yang disandarkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Suatu ketika rumah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kemasukan maling. Maling itu masuk ke dalam rumah Rabi'ah Al-Adawiyah kemudian mendapatkan benda-benda yang bisa dijual dan bisa dia curi. Maka benda-benda itu kemudian dia kumpulkan di sebuah kain. Kemudian ketika dipegang, pengen keluar dari rumahnya Rabi'ah, Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah itu seakan-akan udah nggak ada pintunya lagi dan jendelanya lagi. Sampai maling ini kemudian ngelilingin rumah itu berkali-kali karena bingung, nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya. Dan tatkala dia bingung, dia kemudian meletakkan barang curiannya. Ketika diletakkan, pintu dan jendelanya kelihatan. Tapi ketika dia megang barang curiannya lagi, pintunya nggak ada, jendelanya nggak ada. Sampai kemudian akhirnya maling ini sadar. Dia mencuri di tempat orang yang soleh, kemudian dia tanya kepada Rabi'ah. Apa yang menyebabkan ketika dia ingin membawa barang curian kok kemudian pintu hilang, jendela hilang? Maka Rabi'ah kemudian mengatakan itulah bentuk pembuktian janji Allah kepada kami orang-orang beriman, jika kami menjaga Allah, Allah akan menjaga kami. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka keluarga-keluarganya pun juga akan dijaga. Sebagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW Allah jaga ketika Nabi Muhammad SAW memang menjadi orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW, baik dari segi istrinya maupun anak-anaknya. Berarti janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, Allah juga buktikan. Dan yang keempat, orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah akan jaga agamanya supaya dia tidak mudah disesatkan oleh aliran-aliran sesat. Salah satu buktinya adalah saya kagum kepada saudara-saudara kita yang tergolong sebagai ahlu sunnah wal jamaah tapi masih tinggal di Iran. Meskipun Iran adalah negara yang memang terkesan sudah menjadi negara Syiah, tapi masih ada segelintir
atau kelompok minoritas yang mereka tidak beragama Syiah, mereka ahlu sunnah wal jamaah, mereka masih nyembah Allah. Kenapa kok kemudian mereka bisa sekuat itu? Karena mereka benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah kuatkan mereka. Meskipun gempuran dari orang Syiah begitu dahsyat, tetapi mereka tetap berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW mengatakan ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah bersamamu. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu punya konsep ma'iyah. Allah itu punya konsep bisa membersamai hamba-hambanya. Secara umum Allah itu membersamai hamba dari segi pengawasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhususkan ada kelompok-kelompok tertentu yang Allah sebutkan di mana Allah akan mengawal mereka dan bersama mereka. Misalnya siapa? Pertama, orang yang sabar. Sebagaimana perkataan Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat yang lain, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu punya konsep kebersamaan secara umum, tapi juga ada konsep kebersamaan Allah secara khusus kepada hamba-hamba tertentu, misalnya orang yang sabar, orang yang muhsin, dan orang yang bertakwa. Kemudian Nabi melanjutkan perkataan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Salah satu hal yang menunjukkan kehambaan kita, yang sifat ini adalah sifat yang disukai oleh Allah terhadap kita, adalah dikit-dikit minta kepada Allah. Bahkan Nabi SAW kemudian berkata, mintalah kepada Allah, bahkan minta dari segi perkara sepele, yaitu minta tatkala sandal jepitmu itu putus, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ganti sandal jepit yang baru. Menunjukkan dikit-dikit mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Islam tidak mengharamkan manusia itu minta kepada manusia. Tapi ingat, ketika minta kepada manusia pun sebenarnya tumpuan harapan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta kepada manusia itu sifatnya hanya kerjasama. Karena memang mereka yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan kita, maka kita bekerja sama supaya tujuan kita itu tercapai. Kalau memang kita itu tidak handal dalam memperbaiki mobil kita, motor kita, jangan paksakan. Maka kita minta bantuan kepada orang yang punya kemampuan memperbaiki mobil dan motor kita, itu tidak diharamkan. Karena bagaimanapun tumpuan harapan kita kepada Allah, dan Allah sendiri yang kemudian memperbolehkan kita bekerja sama dalam tujuan-tujuan yang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan agama. Dan yang kedua, ketika Nabi SAW mengatakan idza sa'alta fas'alillah, kalau mintalah kepada Allah, menunjukkan isyarat Allah itu maha kaya dan Allah itu maha mendengar. Kemudian Nabi lebih perinci dengan perkataan wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya, meminta itu sudah sifatnya umum. Tapi kenapa Nabi kemudian merinci di antara permintaan itu adalah minta pertolongan, minta perlindungan. Karena Nabi SAW itu punya kebiasaan hal-hal yang sifatnya rinci juga perlu disampaikan kepada Allah. Misalnya ketika Nabi SAW bicara tentang niat orang yang hijrah karena dunia, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena keinginan dunia yang ingin dia raih. Tapi Nabi kemudian rinci di antara contoh orang ingin dapat dunia itu apa? Awem ro'atin yang kihuha, atau perempuan yang akan dia nikahi. Menunjukkan Nabi itu punya kebiasaan apabila ada sesuatu yang sifatnya global,
supaya kemudian mudah dipahami, Nabi akan memberikan penjelasan salah satu rinciannya. Ketika ada orang niatnya dunia, contoh niat dunia itu apa? Hijrah ikut ke Madinah, tapi bukan untuk menyelamatkan agama, tapi karena calon istrinya ada di kota Madinah. Rincian dari perkataan Nabi tentang orang yang niatnya hijrah itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika seseorang itu meminta pertolongan kepada Allah, maka inilah manifestasi atau wujud asli dari perkataan dan doa kita yang kita panjatkan dalam surat Al-Fatihah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Dan para ulama juga akhirnya memberikan sebuah nasihat. Kalau memang sampai minta perlindungan dan minta apapun itu ditujukan pertama dulu kepada Allah, maka kalau tidak mendesak jangan minta bantuan kepada manusia. Saya dulu ketika belajar hadis ini diajarin oleh para masyayikh. Meskipun nanti kamu punya pasangan, meskipun nanti kamu punya istri, kalau enggak mendesak banget, jangan perintah istrimu. Sebagai bentuk kamu mengamalkan hadis ini. Jadi kalau di rumah saya itu bisa masak sendiri, saya masak sendiri, Pak. Ngapain nyuruh istri kalau kemudian saya masih bisa? Kalau saya di rumah tuh masih bisa nyuci baju sendiri, saya nyuci baju sendiri. Ngapain merintah istri saya kalau saya kemudian masih bisa? Saya baru minta istri saya untuk masak, saya baru minta bantuan istri saya untuk nyuci kalau kemudian mendesak banget. Saya tidak punya waktu untuk memasak, saya sedang sakit gak bisa memasak, saya tidak punya waktu untuk mencuci, atau saya sedang sakit gak bisa mencuci. Sampai segitunya para ulama ingin mengamalkan sabda Nabi, kalau gak penting banget, gak mendesak banget, jangan minta bantuan kepada manusia. Karena orang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, karena memang bersandar kepada pertolongan Allah, itu lebih mulia daripada orang yang dikit-dikit memerintah. Memang kalau suami kemudian merintah kepada istri, istri kemudian melakukan, maka istri dapat bonus pahala. Tapi akan lebih mulia kalau kemudian suami itu selama bisa melakukannya, jangan minta kepada istri. Kecuali kalau memang ada niatan tertentu. Saya ngambil minum sendiri itu bisa. Tapi supaya terkesan mesra, supaya kehadiran istri saya itu saya hargai, saya kemudian minta tolong ambilin minum dong. Yang kemudian istri saya akhirnya mengambilkan gelas favorit saya, tanya mau diambilin minum apa, maka itu salah satu strategi untuk membina keharmonisan rumah tangga, silahkan. Tapi kalau bukan ada tujuan tertentu, masih bisa ambil sendiri, lakukan, Pak. Kenapa? Orang yang bisa melakukan sendiri itu lebih mulia daripada orang yang suka memerintah. Termasuk diantaranya kepada pasangan kita. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW kemudian memberikan sebuah kaidah. Wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in illa qad kataballahu lak. Dan ketahuilah apabila sekelompok manusia itu berniat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka manfaat itu tidak akan bisa sampai kepada dirimu kecuali Allah memang sudah menetapkan sampai kepada dirimu. Menunjukkan segala sesuatu itu pasti dengan takdir. Segala sesuatu pasti atas skenario dan keinginan Allah. Meskipun niat kita baik, tapi kalau kemudian Allah tidak takdirkan, tidak izinkan, maka tidak bakal terjadi. Kebalikannya, kalau kemudian kita ingin melakukan hal yang buruk, meskipun kita sudah niatkan, meskipun kita sudah lakukan, kalau memang Allah ingin menyelamatkan orang yang ingin kita celakakan, maka selamatlah dia. Kenapa? Segala sesuatu berada di tangan Allah. Segala sesuatu sudah Allah tetapkan qada dan qadarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga walistama'u ala
an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Dan apabila manusia itu berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, maka keburukan itu tidak bisa sampai kepadamu kecuali Allah telah menetapkan keburukan itu sampai kepada dirimu. Sama dengan kalimat sebelumnya, segala sesuatu atas ketentuan Allah, dan Allah itu maha kuasa tanpa harus dibantu oleh makhluknya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mampu membuat kaum muslimin menang dalam perang Badar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu membuat Nabi dan para sahabat menang dalam perang Khandaq dan perang-perang yang lain. Kemudian Nabi SAW menutup perkataan dengan perkataan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Apa maksud dari kata ini? Kata ini kata para ulama adalah ungkapan tentang lauh mahfud, di mana Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan ketetapannya, yang ketetapannya itu kemudian disimpan oleh Allah di sebuah tempat yang disebut dengan lauh mahfud. Hari ini saya pakai peci apa, baju apa, celana apa, itu sudah tertulis di lauh mahfud. Pak Jarod duduk di mana, Pak Margono duduk di mana, itu sudah tertulis di lauh mahfud. Hanya saja kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau sudah ditulis oleh Allah, apakah kemudian ada kemungkinan bisa hapus dan dirubah kembali? Para ulama beda pendapat. Tapi kalau kemudian saya kumpulkan doa dari beberapa orang soleh di zaman dulu, doa dari para salaf, diantaranya pertama doanya perkataan Mansur kepada Mujahid. Sa'altu mujahidan fakultu. Aku pernah bertanya kepada Mujahid dengan sebuah pertanyaan. Aro'aita du'a ahadina yakul. Bagaimana pendapatmu tentang doa salah seorang di antara kami? Allahumma in kana ismi fis su'ada fa asbithu fihim. Ya Allah, jika namaku itu terdapat di antara kalangan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah aku di antara kalangan mereka. Wa in kana fil ashqiya famhuhu waj'alhu fis su'ada. Tapi kalau namaku itu tertulis di antara orang-orang yang celaka, maka hapuslah dan jadikanlah di antara orang-orang yang berbahagia. Faqala Hasan. Mujahid kemudian ketika ngomentarin ada doa redaksinya seperti ini, beliau kemudian mengomentari dengan satu kata saja. Bagus doanya. Kemudian yang kedua, doa dari Syakik dan Abu Wa'il. Allahumma in kunta katabtana ashqiya famhuna waktubna su'ada. Ya Allah, apabila engkau telah menulis kami di antara kalangan orang-orang yang celaka, maka hapuslah dan tulislah kami di antara orang-orang yang bahagia. Wa in kunta katabna su'ada fa asbitna. Tapi kalau engkau telah menulis kami di antara orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah. Fa innaka tamhu matasya wa tusbitu wa indaka umul kitab. Sesungguhnya engkau bisa menghapus sesuai dengan kehendakmu dan di sisimu umul kitab. Kemudian doa dari Umar bin Khattab ketika setelah tawaf kemudian beliau menangis. Di antara doa Umar bin Khattab setelah tawaf kemudian beliau berdoa sambil menangis apa? Allahumma in kuntu katabta alayya syikwatan aw dhanban famhuhu. Ya Allah, jika engkau telah menulisku sebagai orang yang celaka atau berdosa, maka hapuslah. Fa innaka tamhu matasya wa tusbit. Karena engkau itu mampu menghapus sesuai dengan kehendakmu dan engkau pula yang mampu untuk menetapkan. Wa indaka umul kitab, dan di sisimu ada umul kitab. Faj'alhu sa'adatan wa maghfirah. Dan jadikanlah tulisan tadi sebagai kebahagiaan dan ampunan. Dan terakhir doa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani fi ahli syaqa famhuni wa asbitni fi ahli sa'adah. Ya Allah, apabila engkau telah menulisku di antara orang-orang yang celaka, maka hapuslah aku di catatan itu dan tetapkanlah aku di antara orang-orang yang berbahagia.
Dari kumpulan doa-doa orang-orang salaf ini, saya lebih cenderung kepada pendapat meskipun Allah sudah membuat ketetapan dan diletakkan di lauh mahfud, maka masih ada kemungkinan ketetapan itu kemudian Allah hapus, Allah rubah dengan ketetapan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW kemudian mengisyaratkan dengan sebuah sabdanya, la yaradul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menolak qadanya Allah kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebajikan. Hadisun sahih rawahu Tirmidzi. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-19. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Siapa yang mau tanya saya silakan. Pak Margono. Kami tawarkan bapak-bapak yang mau. Kalau begitu saya manfaatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, di dalam perintahnya kita selalu harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kesehariannya. Padahal kita tidak dan menjumpai beliau, kita hanya dari pengajian, dari membaca buku-buku dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Apa itu sudah termasuk juga kita masalah minta tolong pada istri Pak? Ya. Itu kan dalam kesehariannya masyarakat kita, itu kan kita bisa. Ya. Ya. Tip yang pertama tadi tentang bagaimana cara kita meneladani Nabi padahal kita itu tidak pernah bertemu dengan Nabi. Informasi tentang Nabi yang sampai kepada kita hanya berupa buku, berupa catatan-catatan, berupa hadis dan sebagainya. Yang pertama, memang kita diperintahkan untuk meniru Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad. Dan permasalahannya adalah yang bisa ketemu Nabi cuma para sahabat. Tetapi jangan disangka gara-gara tidak bisa bertemu dengan Nabi, kemudian kita tidak bisa beriman, kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa masuk surga. Karena Nabi SAW sudah mengisyaratkan agama ini sifatnya adalah dakwah, agama ini disampaikan dengan sanad. Yang lihat aku, sampaikan kepada yang tidak melihat aku. Berarti meneladani Nabi Muhammad itu juga diperbolehkan dengan cara meskipun tidak ketemu langsung dengan beliau. Tugas kita hanya memastikan informasi yang sampai kepada kita itu sahih atau tidak, asli atau tidak, palsu atau tidak. Sehingga mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi itu tidak ada tuntutan harus ketemu dengan Nabi. Sebagaimana ketika para sahabat meskipun Nabi masih hidup, para sahabat kemudian berdakwah, mereka kemudian menjadi orang Islam. Apakah kemudian mereka dituntut harus ketemu dengan Nabi mumpung Nabi masih hidup? Ternyata tidak. Selama informasi dari Nabi yang disampaikan kepada mereka adalah penyampai-penyampai yang sahih, penyampai-penyampai yang sikot, penyampai-penyampai yang dapat dipercaya,
maka kita bisa mencukupkan diri dengan informasi itu. Mengamalkan Islam, referensinya adalah buku, silahkan. Selama buku itu dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya dan kesohihannya. Mengamalkan Islam dari pengajian-pengajian, silahkan. Selama apa yang disampaikan pengajian itu ada ilmiahnya dan dapat dipertanggungjawabkan, itu berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Tapi kalau kemudian beramal Islam tapi tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka tidak diperbolehkan. Paham Pak ya? Tidak harus langsung ketemu Nabi. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika tersenyum. Kemudian mengatakan tentang masalah ikhwan dan ashab. Nabi SAW kemudian mengatakan sesungguhnya aku bahagia dengan saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukannya kami ini adalah saudara-saudara Anda. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi. Enggak, kalau kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Jadi kita ini oleh Nabi disebut sebagai saudara-saudaranya Nabi. Kenapa? Enggak ketemu Nabi, tapi percaya kepada Nabi. Sedangkan para sahabat sebutannya beda. Mereka adalah para sahabat karena membersamai dengan Nabi. Paham Pak ya? Jadi tidak dilarang mengamalkan agama Islam niru Nabi, bersumber kepada buku, ceramah dan sebagainya selama dapat dipertanggungjawabkan itu berasal dari Nabi, bukan dari yang lain. Yang kedua, tradisi di tempat kita, istri itu melayani. Kalau istri itu memberikan sesuatu kepada kita tanpa diminta, itu rezeki. Tapi kalau kemudian barangnya belum ada, Bapak ingin ada dan Bapak masih bisa, sebaiknya lakukan sendiri. Istri Bapak udah nyediain teh sebelum Bapak minta teh, itu rezeki. Tapi kalau kemudian ternyata istri belum bikinin teh, Bapak masih bisa bikin teh sendiri, itu lebih utama. Paham Pak ya? Jadi tidak dilarang istri melakukan bakti kepada suami, istri melakukan perbuatan baik kepada suami. Kalau sebelum diperintah atau diminta berarti itu rezekinya suami. Tapi kalau kemudian harus diminta dulu atau suami kemudian melakukan sendiri maka itu lebih utama. Wallahu a'lam. Begini Pak. Yang saya pikirkan itu ada beberapa golongan atau masa yang ternyata Berbeda? Ya. Kaitannya dengan masalah tata cara sholat ya. Tata cara sholat yang datang dari Nabi itu sifatnya tanawu, sifatnya variatif. Ada kalanya Nabi melakukan contoh demikian, kemudian Nabi melakukan gerakan yang lain. Sehingga variatif gerakan ini bukan karena yang satu salah, yang satu benar, tetapi bisa saja semuanya benar karena Nabi memberikan contoh yang variatif. Sebagaimana ketika Nabi digambarkan oleh para sahabat mengangkat tangan hatwa mankibaihi au udunaihi. Nabi itu ketika mengangkat tangan dalam sholat sejajar dengan pundak atau telinga beliau. Berarti sejajar dengan pundak boleh, sejajar dengan telinga boleh. Kenapa? Nabi sendiri memberikan contoh macam-macam. Yang kedua kaitannya dengan masalah bacaan sholat pun, Nabi juga tidak memberikan bacaan yang tunggal. Ada bacaan yang panjang, ada bacaan yang ringan. Bahkan begitu ringannya, kalau bacaan itu ternyata hukumnya sunnah, nggak usah dibaca pun nggak apa-apa.
selama bacaan itu bukan rukun sholat. Yang termasuk rukun sholat apa? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah wajib dibaca. Tapi kalau kemudian ternyata tidak bisa baca surat pendek setelah Al-Fatihah, nggak baca nggak apa-apa. Kenapa? Hukumnya sunnah. Paham Pak ya? Jadi variasi itu bukan bicara tentang salah benar. Tapi variasi itu bisa saja memang datangnya dari Nabi sudah bervariasi. Nabi memberikan contoh macam-macam, maka tidak bisa disalahkan kalau Nabi kemudian memberikan contoh yang macam-macam dan umatnya kemudian milih. Saya pilih yang ini, kamu pilih yang itu, kamu pilih yang ini, kamu pilih yang itu. Paham ya? Selama masing-masing dalil ini kemudian bisa dipertanggungjawabkan adalah hadis yang sahih, datang benar dari Nabi. Tidak boleh direka-reka, tidak boleh direkayasa, tidak boleh dilogika. Makanya belajar agama itu harus dengan guru, tidak boleh dengan buku. Karena Nabi SAW, karena para ulama membuat sebuah kaidah. Man kana syaihuhu kitabahu kana khata'uhu aksaru min shawabi. Barang siapa yang belajar agama, gurunya adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Belajar agama Islam itu harus dengan guru. Karena dengan gurulah kita kemudian ketika salah bisa dibenarkan. Ketika memang benar kemudian dimotivasi untuk melanggengkan dan sebagainya. Dibandingkan dengan buku yang tidak bisa komentar. Kita ini sudah benar atau masih salah. Wallahu a'lam. Masalah? Oke, kalau kaitannya dengan orang yang sangat cepat sholatnya, itu di dalam hadis ada Pak. Tapi hadisnya adalah teguran Nabi. Berarti termasuk yang dilarang oleh Nabi atau larangan sholat. Nabi SAW kemudian mengatakan ada orang yang sedang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat kemudian heran. Sedang sholat kok mencuri? Maksudnya apa ya Rasulullah? Yaitu yang tidak melakukan kekhusyuan atau tumak ninah dalam sholatnya. Rukuknya cepat banget, itidalnya cepat banget, sujudnya cepat banget. Nabi kemudian komentarin itu adalah orang yang sedang mencuri. Kalau kita kemudian mengistilahkan seperti orang yang gerakannya seperti ayam yang mematuk makanan. Wallahu alam. Itu juga informasi dari Nabi, tapi informasi yang sifatnya dilarang alias tidak boleh dilakukan. Wallahu alam. Oke. Taib. Apakah pernah Nabi SAW itu ketika sholat kemudian menutup mulutnya atau hidungnya? Justru yang disampaikan oleh Nabi adalah Nabi tidak suka ketika ada orang sholat kemudian menutup hidung dan mulutnya. Tapi ketidaksukaan Nabi ini pasti dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan pandemi. Kalau dalam keadaan pandemi atau kita sedang sakit, hidung dan mulut itu kemudian terbuka, maka berlaku kaidah fikih tarkul mudhar muqaddam ala jalbil manafi. Meninggalkan madorot itu lebih utama daripada ngambil manfaat. Ngambil manfaatnya apa? Bagusnya sholat tuh mulut terbuka. Tapi meninggalkan madorotnya itu apa? Kalau saya tutup, penyakit akan lebih sulit untuk masuk ke dalam tubuh saya. Orang kanan kiri saya kemudian lebih aman. Maka sikap kita lebih pilih yang mana? Nutup atau membuka? Nutup. Kalau dalam kasus-kasus tertentu. Tapi kalau kemudian tidak ada kasus, Nabi tidak suka. Kalau kemudian orang itu menutup mulutnya ketika sedang sholat. Wallahu a'lam. Ini sudah pernah kita bahas pas di pandemi Pak ya. Di pandemi. Ya. Jadi kalau berdasarkan larangan Nabi tidak suka berarti Nabi tidak pernah. Tapi jangan pernah mengatakan gara-gara Nabi tidak pernah kemudian dilarang. Pasti ada sebab-sebabnya.
Kalau memang sedang flu, nggak usah bicara tentang COVID yang terlalu ekstrim lah. Bapak sedang flu, kalau kemudian tidak ditutup, berpotensi nularin kanan kiri, maka sebaiknya ditutup. Gitu ya. Jangankan flu, yang ada indikasi bisa nularin penyakit. Bapak sebelum berangkat ke masjid makan makanan yang tidak sedap. Kalau di dalam bahasa Nabi itu adalah bawang, basol. Yang bawang Arab tuh kalau dimakan baunya tajam. Maka Nabi SAW mengatakan hindari tempat sholat kami. Maksudnya nggak usah ikut sholat berjamaah kalau mulutmu tuh bau. Kalau bawang saja yang tidak terlalu tajam aja dilarang oleh Nabi untuk orang yang mengkonsumsinya ikut dalam sholat berjamaah, apalagi rokok. Mohon maaf ya, bagi para ahlul hisab yang punya prinsip nikmatul udud ba'da dahar. Mohon maaf, rokok itu juga bau, Pak. Ya. Maka mohon maaf gitu ya. Kalau bawang saja yang tidak terlalu tajam, Nabi merasa terganggu dengan baunya. Apalagi rokok yang jelas-jelas kemudian bau. Maka bagi bapak-bapak yang rokok, usahakan sebelum ke masjid jangan merokok. Hilangkan bau rokoknya, supaya tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi untuk ikut berjamaah. Ya. Mau sholat berjamaah, makan pete, makan jengkol. Bagi bapak yang memakannya kenikmatan. Tapi bagi kanan kirinya itu sebuah penderitaan. Paham ya? Gitu ya. Nah, saya pernah lupa Pak, kalau sebentar lagi itu mau sholat. Istri saya masak sambal pete Pak. Parah nih gitu ya. Kalau saya nanti nyari yang untuk menghilangkan bau pete di mulut, keburu komat. Ya sudah, saya kemudian tetap berangkat ke masjid pakai masker. Untuk menghindari supaya kanan kiri saya tidak kebauan pete. Paham ya? Tapi jangan dijadikan alasan, wah mulut saya bau nggak berjamaah. Enggak. Itu sebuah dalil yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Gitu Bapak. Ada lagi? Sampun ya. Demikian, moga-moga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.